Saya ingin menceritakan sebuah kasus ya. Seorang anak ya ingin meracun ibunya. Dimasukkannya arsenik di dalam minuman ya, minuman ibunya ya, dicampurkannya arsenik. Nah, ketika minuman yang mengandung arsenik itu akan diminum ya, tiba-tiba si ibu dapat serangan jantung ya, dan air tadi tumpah basah ke tubuhnya dan dia meninggal dunia. Lalu karena ada yang meninggal, selanjutnya dilakukanlah pemeriksaan medis atau kita sebut juga dengan otopsi. Apa yang menyebabkan ibu tersebut mati? Ternyata dari otopsi ditemukanlah di dalam bajunya itu ada sisa-sisa arsenik ya. Lalu diperiksa ya, apakah arsenik itu juga menyebabkan kematian pada si ibu tersebut. Ternyata arsenik tersebut atau minuman tadi belum sempat diminumnya, dan yang menyebabkan kematian si ibu tersebut adalah serangan jantung. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan si anak yang memasukkan arsenik ke dalam minuman ibunya tersebut bisa digolongkan sebagai tindak pidana pembunuhan atau bukan? Nah, kita akan bahas ini dalam sebuah ajaran yang dikembangkan dalam ajaran kausalitas, yaitu Novus Actus Interveniens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam seri kuliah hukum pidana. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak begitu banyak didalamin di dalam materi-materi perkuliahan hukum pidana di Indonesia, yaitu tentang Novus Actus Interveniens. Saya ulangi, Novus Actus Interveniens, atau faktor pemutus yang dilakukan oleh pihak ketiga secara independen, cara bebas ya, tanpa adanya tekanan atau tanpa adanya paksaan. Jadi Novus Actus Interveniens ini dikembangkan di negara-negara common law, dan tokoh yang mempopulerkannya adalah Hart and Honore dalam bukunya Causation in Criminal Law yang terbit pertama kali tahun 1959. Jadi Novus Actus Interveniens ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, itu sebagai faktor pemutus. Atau kalau di dalam bahasa Inggris kadang-kadang disebut juga dengan intervening chain causation. Jadi yang memutus rantai kausalitas. Maka Novus Actus Interveniens ini memang ada di dalam ajaran kausalitas. Dia merupakan bagian daripada doktrin yang terdapat di dalam ajaran kausalitas. Jadi pada kuliah kita yang sebelumnya, yang Anda bisa lihat linknya di atas, ya, bahwa kausalitas itu adalah rangkaian perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Ada beberapa doktrin di dalam kausalitas atau di dalam ajaran kausalitas. Saya tidak jelaskan karena Anda bisa dalami di dalam link yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, kita fokus pada Novus Actus Interveniens ini. Jadi Novus Actus atau Nova Causa Intervening atau Intervening of Chain Causation ya. Jadi ini adalah sebuah intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga atau dilakukan oleh tenaga medis, atau bisa juga karena alam ya, atau bisa juga merupakan kontribusi dari korban atau tenaga kesehatan. Jadi kalau kita bicara tentang Novus Actus Interveniens ini, faktor pemutus, jadi bisa dilakukan oleh pelaku lain,
Pertama ya. Yang kedua, bisa dilakukan oleh alam. Yang ketiga, bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dan yang keempat, bisa juga merupakan kontribusi dari korban. Jadi, novus actus interveniens ini akan menghilangkan atribusi pertanggungjawaban pidana dari aktor yang pertama yang menimbulkan akibat. Jadi dari aktor yang pertama bisa menghilangkan pertanggungjawabannya atau mengurangi pertanggungjawaban pidananya. Ya. Jadi novus actus interveniens ini jika kita kaitkan dengan ajaran pertanggungjawaban pidana, dia bisa menghilangkan pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang pertama, bisa juga mengurangi pertanggungjawaban pidana yang pertama. Jadi novus actus interveniens ini ada perbuatan lain ya yang menimbulkan akibat yang dilarang atau memperparah akibat, atau bisa juga ya sama sekali akibat dari perbuatan yang pertama itu berbeda munculnya dengan akibat yang timbul setelah adanya intervensi dari pihak ketiga atau dari korban atau dari tenaga kesehatan atau dari alam. Saya ambil contoh ya. Jadi novus actus interveniens ini karena dikembangkan di negara-negara common law banyak bermain di area-area putusan pengadilan ya. Saya ambil contoh, salah satu contoh ya yang sering kali terjadi atau sering diungkapkan itu misalnya ya seseorang melakukan penganiayaan. Katakanlah A melakukan penganiayaan pada B. Ya. Lalu si B pingsan. Karena B pingsan, lalu si A meletakkan si B tidak jauh dari pantai. Tidak jauh dari pantai. Waktu itu pasang surut pantai. Ya, pasang surut. Nah, pada sore hari ternyata air laut naik ya, menyebabkan si B tadi itu terbawa air dan masuklah air ke dalam tubuhnya dan ke dalam paru-parunya. Tidak lama kemudian ditemukan si B meninggal dunia. Nah, dalam kasus ini ternyata setelah diperiksa oleh tenaga medis, kematian si B bukanlah disebabkan oleh ya penganiayaan yang dilakukan oleh si A. Bukan disebabkan penganiayaan yang dilakukan oleh A. Tapi karena ada air dan air tersebut masuk ke dalam tubuhnya, masuk ke dalam paru-parunya sehingga si B tidak bisa bernapas dan meninggal dunia. Pertanyaannya adalah, apakah A dapat diminta pertanggungjawabannya atas kematian B secara utuh, ya, artinya secara penuh, ya, secara penuh. Apakah si A bisa diminta pertanggungjawaban dalam kasus ini? Kenapa? Berdasarkan ilmu pengetahuan, ya, generalisasi objektif tadi itu, kematian dari si B itu bukan karena luka yang disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh A, tetapi adanya air yang masuk ke dalam paru-parunya dan basah dan tidak bisa bernapas. Pengadilan memutuskan dalam kasus ini, ya, A dihukum karena melakukan penganiayaan. Kalau dalam hukum pidana kita ya 351 ayat 2 atau 351 ayat 3. Tapi dihukum karena melakukan penganiayaan. Bukan dihukum karena melakukan pembunuhan. Ya, karena kematian dari si B itu bukan disebabkan luka yang dilakukan oleh si A. Tetapi ada kontribusi alam. Nah, itu dia. Jadi alam tadi itu dianggap sebagai faktor yang memutuskan
ya yang memutuskan pertanggungjawaban pidana A melakukan tindak pidana pembunuhan. Jadi kalau dalam hukum pidana kita tidak bisa si A dituntut dengan pasal 338 atau 340, ya, tidak bisa dituntut, ya. Kalau dalam konteks kasus kita, ya, meskipun ya kemungkinan jaksa penuntut umum akan menggunakan pasal 338 atau mungkin sebagai alternatif dia pakai 351 ayat 3 karena menimbulkan kematian. Jadi dalam kasus yang saya tampilkan tadi itu, ketika dibawa pengadilan, pengadilan mengatakan ada faktor pemutus, yaitu alam yang menyebabkan kematian dari si B. Seandainya air tidak pasang, ya, air tidak pasang, kemungkinan si B tidak mati, ya, kemungkinan si B karena ketidaktahuan si A lah bahwa air akan pasang pada sore hari, maka menyebabkan si B tadi itu seret air dan meninggal dunia. Itu contoh kasus. Artinya ada alam yang menjadi novus actus intervenient dalam kasus itu. Contoh yang kedua, ya, juga terjadi di negara-negara common law. Si A membakar semak-semak, ya, di pinggiran hutan, mereka semak-semak, ya. Tanpa diketahui si A, si B menyiram bensin ke dalam semak-semak itu, ke dalam semak-semak yang dia bakar tadi itu. Tujuannya adalah untuk membuat api unggun. Ternyata apa yang terjadi, dan si A tidak tahu si B menyiramkan bensin tersebut karena si A pergi untuk mencari kayu bakar. Ternyata api besar dan membakar hutan. Dalam kasus ini juga dibawa ke pengadilan. Si A dituntut karena timbulnya kebakaran hutan. Nah, si A lalu di dalam pengadilan menyatakan, pengacaranya, bahwa si B lah yang menyiram bensin sehingga timbullah kebakaran hutan. Nah, dalam konteks ini, kalau kasus ini kita bawa juga ke pengadilan, maka si B adalah faktor yang memutus, ya, memutus rantai terjadinya kebakaran tersebut. Seandainya si B tidak menyiramkan bensin pada semak-semak yang dibakar si A, maka tidak terjadi kebakaran hutan. Nah, di sini contoh yang saya sebutkan ini adalah intervensi dari pihak ketiga timbulnya kebakaran. Jadi si A tidak bisa dipertanggungjawabkan atas timbulnya kebakaran pada hutan tersebut. Kenapa? Si B telah mengintervensi perbuatan si A, dan si A dan si B ini tidak saling kenal dan bukan kerjasama, sehingga ini bukan ajaran penyertaan. Tidak tahu, ya. Jadi B digolongkan sebagai faktor pemutus. Jadi si A tidak bisa dipertanggungjawabkan timbulnya kebakaran hutan. Kenapa? Karena si B menyiramkan bensin pada semak-semak tersebut. Contoh yang ketiga, ya, ini tenaga medis, ya. Jadi ada intervensi dari alam, ada intervensi dari faktor pelaku lain. Lalu yang ketiga adalah intervensi dari tenaga medis. Ini juga ada sebuah kasus, ya. Jadi seorang pasien dibawa ke rumah sakit, ya. Pasien tersebut adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Mr. P. Sampai di rumah sakit, si pasien ini, ya, si pasien ini menolak untuk transfusi darah. Kenapa? Ada kepercayaan di dalam dirinya, ya, yang dianutnya, bahwa golongan darah yang harus dimasukkan ke dalam tubuhnya adalah golongan darah yang dari kepercayaan yang dianutnya. Tidak boleh dari orang lain, meskipun golongan darahnya sama. Karena itu dia menolak. Karena dia menolak transfusi darah, apa yang terjadi? Nggak lama kemudian, dia meninggal dunia. Nah, ini kalau kita lihat dalam konteks kasus ini, intervensi yang dilakukan adalah dari korban. Jadi korban mengintervensi sehingga timbul kematian pada diri korban. Apakah perbuatan Mr. P tadi bisa digolongkan sebagai melakukan tindak pidana pembunuhan? Ada korban yang menolak transfusi darah, padahal dokter sudah menyarankan untuk transfusi darah, tapi korban tidak mau. Karena itu kematian korban ada atribusi dari korban sendiri. Jadi pelaku yang melakukan penusukan, Mr. P yang melakukan penusukan tadi itu tidak bisa
dimintakan pertanggungjawaban secara penuh atas kematian dari si korban tadi itu. Itu intervensi dari korban. Nah, ada contoh lain, intervensi dari tenaga medis ya. Ini hampir mirip terjadi kejadiannya, yaitu seseorang dibawa ke rumah sakit. Seseorang ini juga adalah korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh katakanlah Mr. X. Dibawa ke rumah sakit. Diopname, ya. Ternyata luka asal dari penganiayaan tersebut sembuh. Luka asal dari penganiayaan tersebut sembuh. Jadi luka tusukan yang ada di perutnya itu sembuh. Sembuh dalam artian bisa diselamatkan oleh tenaga medis. Namun tapi si pasien ini belum boleh pulang. Tiba-tiba ada muncul komplikasi, yaitu gangguan pernapasan pada tubuh si korban ini. Komplikasi gangguan pernapasan. Ketika dipasang alat pernapasan tersebut, ternyata tenaga medis yang memasang itu tidak sempurna memasang alat tersebut. Ada gangguan pada pernapasannya, menyebabkan korban atau pasien tersebut meninggal dunia. Nah, dalam konteks kasus ini juga, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Mr. X tadi itu bisa digolongkan sebagai pembunuhan? Kenapa? Karena ternyata dalam kasus ini ada kontribusi tenaga medis yang lalai dengan tanda kutip, yang salah atau kurang profesional memasang alat pernapasan tersebut sehingga terjadi gagal napas dan meninggal dunia. Luka tusukan atau luka asalnya atau luka asli dari perbuatan tersebut sudah sembuh sebetulnya. Tapi ada gangguan pernapasan tidak lama kemudian, dan ketika alat pernapasan itu dipasang ternyata tidak sempurna dan menyebabkan kematian. Nah, di sini dalam kasus ini kita melihat ada intervensi dari tenaga medis yang lalai dalam melakukan tugasnya sehingga korban meninggal dunia. Nah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Mr. X tadi itu bisa juga digolongkan sebagai pembunuhan, padahal luka asalnya sudah sembuh? Mengenai perbuatan penusukan tersebut tetap itu merupakan tindak pidana, tetapi apakah itu tindak pidana pembunuhan? Ya, karena si pasien atau si korban meninggal dunia. Jadi dari 4 contoh kasus yang saya paparkan ini menunjukkan bahwa Novus Actus Interveniens ini menjadi penting sebagai bahan untuk menilai apakah atribusi pertanggungjawaban pada pelaku pertama bisa ditimpakan 100% atau tidak. Jadi, kalau kita kembali ke kasus yang pertama saya uraikan di dalam video ini, si ibu tadi itu yang dimasukkan arsenik oleh anaknya, ternyata sebelum diminum arsenik itu dapat serangan jantung dan dia meninggal dunia, maka si anak tadi itu tidak bisa dikatakan menyebabkan kematian pada ibunya. Yang menyebabkan kematian pada ibunya adalah serangan jantung. Lalu apakah si anak tadi tidak bisa dihukum? Tetap bisa dihukum, tetapi melakukan percobaan pembunuhan. Karena kecuali arsenik itu diminumnya, dan karena arsenik itulah menyebabkan dia mati. Tapi penyebab kematiannya bukanlah minuman yang dimasukkan arsenik, tetapi karena serangan jantung. Nah, inilah pentingnya Novus Actus Interveniens itu untuk mendudukkan sebuah perbuatan ya dan sebuah akibat, apakah ada faktor yang memutuskan atau tidak. Kalau kita bicara dari hukum pidana Indonesia, Novus Actus Interveniens ini kira-kira sebagai alasan yang menghapuskan perbuatan pidana. Lebih kurang itu ya, memiliki kemiripan dengan itu. Walaupun dalam konteks kausalitas tidak sama juga ya, tidak sama dengan alasan penghapus. Karena Novus Actus ini akan menilai seberapa besar atribusi pertanggungjawaban pidana dari si pelaku pertama. Lalu kita melihat, ya, kita memfilter adakah faktor-faktor yang memutuskan pertanggungjawaban pidana pada pelaku pertama atau tidak. Untuk mendalami Novus Actus Interveniens ini, sebetulnya saya sudah menulisnya ya di dalam buku Ajaran Kausalitas ya, di dalam edisi pertama maupun dalam edisi kedua. Jadi kalau
sobat hukum pidana ingin mendalamin tentang Novus Actus Intervenient secara utuh, bisa membaca buku saya ya yang berjudul Ajaran Kausalitas. Ada di halaman 181 ya. Cukup lengkap ya sampai dengan 193. Jadi bisa saya katakan bahwa Novus Actus Intervenient yang saya tulis ini lebih lengkap ya dibandingkan dengan penulis-penulis hukum pidana lainnya. Bahkan penulis-penulis hukum pidana lainnya di Indonesia hanya menyebutkan Novus Actus ini dalam 1 atau 2 paragraf. Tapi kalau dalam buku saya itu ada sekitar 12 halaman. Sehingga sobat hukum pidana bisa mendalaminya dan bisa mempergunakannya dalam menganalisis tindak pidana yang menimbulkan kematian, dan dalam tindak pidana yang menimbulkan kematian atau menimbulkan akibat yang dilarang tersebut, apakah ada Novus Actus Intervenient atau tidak. Demikian, semoga materi Novus Actus ini berguna bagi sobat semua. Dan jika memang materi ini bermanfaat, ya, jangan lupa untuk like, ya. Jika Anda belum berlangganan untuk channel saya, silakan subscribe. Dan jika Anda menyukai atau merasa ini bermanfaat, tolong di-share ke rekan-rekan Anda. Sampai bertemu kembali dalam seri hukum pidana berikutnya. Salam hukum pidana.